Bab 1804. Penguasa rumah laut menertawakan api di malam hari. Kamu seharusnya mendengar bahwa ada pembuluh darah abadi bintang 3 yang tersembunyi di bintang laut, Tuan Muda Malam. San Xing Xian Mai? Bagaimana bisa? Bagaimanapun, dia telah berada di Tian Hai Xing selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya melihat paling banyak satu denyut nadi abadi, yang masih ditempati oleh keluarganya di malam hari. Sekarang tidak mungkin untuk mengatakan bahwa denyut nadi abadi bintang 3. Penguasa Haifu tersenyum dan berkata, saya selalu mengira itu rumor. Lagi pula, tidak ada yang melihatnya dengan matanya sendiri, tetapi itu ditampilkan di peta ini, dan jelas bahwa Tuan Lei telah berada di sana untuk berlatih. Api malam bersinar dengan cahaya aneh. Apakah Tuan Lei ingin memberitahu anak itu pembuluh darah abadi ini? Ya, beritahu mereka bahwa orang-orang itu pasti akan pergi. Bagaimanapun, itu bagus untuk kultivasi. Saya pikir semua orang akan ingin pergi. Angin api malam sedikit enggan untuk menyerah, hal yang baik baginya, ini, terlalu disesalkan. Bagaimana jika dia melarikan diri tanpa bantuan? Ketika angin api malam mendengar ini, dia ragu-ragu, apakah kamu ingin menambahkan beberapa bahan? Tambahkan beberapa materi? Apa maksudmu? Penguasa Haifu bingung, dan angin api malam tertawa, tunggu sampai peta diberikan kepada anak itu, dan kemudian nyatakan kepada publik bahwa anak itu memiliki peta abadi bintang 3 ini di tangannya. Begitu, pasti ada banyak orang yang mencarinya. Ya, itu tawaran yang bagus. Penguasa Haifu sangat senang. Kemudian dia dengan cepat mengirim seseorang untuk mengirim peta ke Lintian, dan merekam proses pengiriman dengan gambar, dan akhirnya mempublikasikannya. Adapun Lintian, dia masih di ruang rahasia sampai Sa Yuan berlari dengan penuh semangat, Tuan Lin. Lintian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu di sini? Sha Yuan memberi Lintian peta, dan berkata, orang-orang ini, untuk mengadu domba kita, membuang hal-hal yang begitu baik. Apa? Saat dia mengatakannya, dia menjelaskannya, dan berkata, San Xing Xian Mai, ia memiliki Xianqi yang sangat kuat. Lintian juga tahu bahwa San Xing Xian Mai tidak sederhana, jadi dia mengambil peta dan berkata sambil tersenyum, hari ini, orang-orang di Haifu sangat bersedia. Menurutku itu tidak baik. Sha Yuan ini menjelaskan. Setelah Lintian mengerti, dia melihat ke arah Luda, dan kemudian dia bisa menyelesaikan pelatihannya. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, bersihkan, tunggu sebentar, setelah dia menyerap semua Xiange di sekitarnya, kita akan mulai. Bagus. Sha Yuan sangat senang, dan kemudian dia bergegas untuk bersiap. Setelah itu, Luda membuka matanya. Seluruh pria merasa seperti memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Tuan, saya baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu? Lintian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Naluda berkata sambil tersenyum, saya merasa kekuatannya tidak terbatas, dan senge ini harus sepenuhnya terintegrasi dengan saya. Kamu mencoba kekuatan satu pukulan. Suara rudaan, kumpulkan tinju, bertarung di tempat di seberang udara, ledakan, runtuh di mana-mana, Lintian tersenyum kecut, mundur. Mereka buru-buru pergi, dan Sha Yuan di reruntuhan sedang menunggu. Tiba-tiba, mereka merasakan bumi bergetar, dan kemudian mereka terkejut, ini, apa yang itu Asi? Sekitar beberapa saat kemudian, Luda dan Lintian muncul, dan nafas Luda itu segera menarik perhatian orang. Cheng Feng juga mendekat dan berkata dengan heran, kakak, apakah kamu memiliki Luo Jin Xiang yang besar? Tuan Malam dan yang lainnya juga terkejut, dan Jin Lanqin ragu, bahkan jika kecepatan kultivasinya cepat, itu tidak akan menjadi abadi emas. Tuan Malam tahu bagaimana rasanya mengatakan, dia menyerap semua Xiange di bawah tanah. Jin Lanqin berkata, tidak secepat itu untuk menyerap Xiange. Orang-orang berpikir itu masuk akal. Lagi pula, tidak secepat itu mengandalkan Xiange untuk memperkuat. Secara umum, ini pertama kalinya melahap Xiange, tetapi itu tidak akan langsung menjadi Jin Xian. Tapi Sa Yuan menertawakan semua orang. Kamu bodoh, saudara Luda. Dia primitif dan tidak bisa mengumpulkan roh keabadian. Jadi cara kultivasinya berbeda dari yang lain dan terobosannya berbeda. Semua orang tiba-tiba menyadari, tetapi anggrek emas Qin berkata, Gurun. Dikatakan bahwa itu hanya bisa mencapai Raja Abadi paling banyak, dan kemudian tidak dapat dipromosikan. Tuan Malam juga mengangguk, ya, pada tahap awal, Anda dapat dengan cepat berkumpul ke Xiange Anda sendiri dengan melahap Xiange, tetapi setelah Xian Wang, Anda tidak dapat melakukannya. Ketika Luda mendengar ini, dia menatap Lintian dengan ragu. Tuan, begitukah? Lintian berkata sambil tersenyum, itu benar, tapi aku punya cara untuk membiarkan Raja Peri terus melakukannya. Aku tahu Tuan itu pasti punya cara, kata Luda dengan penuh semangat. Cheng Feng tampak iri dan berkata, aku tidak menyangka akan begitu mengerikan untuk berkultivasi. Lintian menjelaskan, gurun awalnya adalah salah satu konstitusi yang paling istimewa, tetapi tidak dapat mengumpulkan semangat abadi, dan cara kultivasinya berbeda, dan metode abadi tidak dapat digunakan. Begitu banyak orang meninggalkan gurun, tetapi saya tahu bahwa beberapa metode budidaya dapat membuat gurun menjadi sangat langka dan berharga. Ketika mereka mendengar ini, mereka memandang Luda dengan rasa ingin tahu dan bertanya-tanya betapa mengerikannya Luda abadi emas.
Saat ini, ada beberapa orang di dekatnya, dan orang-orang ini berkelompok. Shaiyuan segera bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang tiba-tiba datang? Penguasa rumah malam juga tidak mengerti. Orang-orang ini segera mengepung tempat ini, dan kemudian seseorang berteriak, apakah Anda memiliki peta 3 bintang dan pembuluh darah abadi? Mendengar ini, Lin Tian mengerti, benar saja, benda ini panas. Jalan napas Shaiyuan, sialan, rumah Tianhai ini harus diumumkan ke publik. Benda ini ada di tangan kita. Penguasa rumah malam itu terkejut. Penguasa rumah laut benar-benar beracun. Jika demikian, saya khawatir banyak orang akan datang kepada kami untuk mencari masalah, kata Jin Lanqin. Tapi Lin Tian memandang Tuan Malam dan yang lainnya. Aku akan membawa muridku dan Tuan Sha, dan pergi dari sini dulu. Tuan Malam itu tercengang. Liv, saya pikir berbahaya untuk pergi ke sini. Tidak nyaman bagiku untuk membawamu bersamaku. Lin Tian mengatakan yang sebenarnya, dan Tuan Malam mengerti, jadi dia mengangguk dan berkata, aku tahu. Adapun Lin Tian, dia tersenyum pada Luda dan berkata, coba kekuatannya. Ruda langsung mengerti sambil tersenyum, ya, Pak. Hanya Ruda, lompatan, dan kemudian bergerak di sekitar sini, dan sangat cepat. Semua orang tercengang, dan Shaiyuan bergumam, kamu tidak dapat menggunakan metode abadi, tetapi kamu bisa bergerak begitu cepat. Tergantung pada pemerintah yang kuat, ini adalah perbedaan gurun. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Shaiyuan bertanya-tanya, bukankah dia kuat? Besar. Begitu suara itu jatuh, Luda meninju abadi emas, dan dia meninju abadi emas itu langsung ke udara, dan memukulnya dengan keras ke tanah. Mereka yang datang untuk mencari gambar itu sangat ketakutan sehingga mereka semua pergi, dan Shaiyuan dan yang lainnya tercengang. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, ayo pergi dulu. Suara Shaiyuan, dan Luda segera mengikuti, masih di samping Lin Tian dengan bersemangat berkata, Tuan, kekuatan ini sangat besar. Selama kamu menyerap cukup sugar yang kuat, kamu akan menjadi lebih kuat. Lin Tian berkata kepadanya sambil tersenyum. Ruda langsung senang. Kalau begitu aku akan mengguncang alat kelamin orang-orang itu dan menyerapnya. Satu sisi daging angsa Shaiyuan naik, benar-benar galak. Bab 1805. Ruda seperti kepiting berjalan saat ini. Jika ada yang berani datang, aku akan membunuhnya. Shaiyuan harus mengagumi Luda, tetapi ketika dia berbalik dan menemukan Jin Lanqin tidak jauh dari situ, dia bertanya-tanya, Tuan kecil, wanita ini, dia akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Jika dia suka mengikuti, dia akan mengikuti. Lagi pula itu tidak mempengaruhi kita. Lin Tian menjelaskan, dan Shaiyuan mengangguk, itu benar, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi ketiganya terus bergerak maju, dan Jin Lanqin mengikuti, tetapi secara bertahap, selalu ada seseorang yang menyelinap dalam kegelapan dan bersembunyi. Tuan kecil, tergantung pada situasinya, orang-orang itu ingin mengikuti kita untuk menemukan denyut nadi abadi. Shaiyuan ini menjelaskan. Lin Tian tertawa, ini, berikan pada Luda. Luda sangat senang, tetapi sebelum Luda keluar, Lin Tian berkata kepadanya, aku akan mengajarimu cara untuk menyerap kekuatan abadi dalam sekejap. Ruda berkata dengan penuh semangat, ya. Satu sisi Shaiyuan penasaran, apa itu penyerapan cepat? Lin Tian menjelaskan, gerakan ini, yang disebut Xiang'e Break, dapat menyerap kekuatan Xiang'e dalam waktu singkat selama telapak tangan menyentuh arah dantian. Shaiyuan terkejut dan berkata, seberapa kuat itu? Tentu saja, tetapi hanya jika pihak lain tidak melawan, atau Anda memukulnya dengan serius. Jika pihak lain melawan, mantra dekat dilemparkan, dan Anda belum menyerapnya, dan Anda jatuh. Lin Tian bercanda. Begitu Shaiyuan mendengar ini, dia langsung menggigil. Sebaiknya aku memberikan petualangan semacam ini kepada saudara Luda. Dia sangat menyukainya. Ruda sangat senang, dan di bawah instruksi Lin Tian, dia segera keluar untuk berlatih, dan kemudian setelah beberapa saat, ada jeritan dan kutukan di mana-mana. Beberapa orang masih berteriak, biarkan aku pergi. Beberapa orang tertekan kemudian, jangan hancurkan Xiang'e saya. Shaiyuan, yang sedang mendengarkan, menarik napas. Tuan kecil, aku melihatmu magang, kamu hanya marah. Gurun, dalam hal Xianzun, mengerikan. Seberapa mengerikan? Dikatakan bahwa kepalan tangan dapat menghancurkan kehampaan dan bergegas ke dunia ilahi. Apa? Pukulan? Saya berkata Tuan kecil, itu terlalu sombong. Shaiyuan ketakutan konyol, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Iri hati. Tentu saja. Lin Tian tersenyum, siapa yang mengharamkanmu tidak berlatih keras sebelumnya, sekarang kamu berada dalam kekacauan. Shaiyuan menghela nafas sejenak, tubuhku tidak berguna, bahkan jika dipulihkan, itu tidak memiliki karakteristik. Pada saat ini, Luda kembali dan berkata dengan gembira, Tuan, semuanya sudah beres. Ya, lumayan. Lin Tian tersenyum dan melanjutkan, tetapi Shaiyuan itu pintar dan menatap Luda dan berkata, Saudara Luda, kamu akan mengikutiku nanti. Ikuti Anda? Mengapa? Kamu sangat kuat. Ikuti saya dan bantu saya memperbaiki orang, seperti di rumah Sisian. Shaiyuan menyihir jalan.
Tapi Luda berkata, saya hanya berbicara dengan tuan saya. Saya akan pergi kemanapun Hi pergi. Tuanmu sangat sibuk. Terkadang dia sibuk. Kamu tidak dapat menemukannya, bukan? Shaiyuan itu bercanda. Lin Tian di sisi lain tersenyum pahit. Aku bilang, kamulah yang menggaliku secara terbuka. Ini bukan menggali, ini meminjam. Ngomong-ngomong, kita semua memiliki musuh yang sama, bukan? Shaiyuan itu tertawa. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Itu tidak baik. Shaiyuan tertekan. Tuan kecil, aku muridmu, dan dia harus menjadi adik laki-lakiku yang bela diri. Pinjam adik laki-laki bela diri. Ada apa? Lin Tian tidak berbicara dan melanjutkan, tetapi Shaiyuan tidak punya pilihan selain menindaklanjuti dan membicarakannya. Di anggrek emas Qin, melihat ke pinggir jalan, makhluk abadi yang masih berjuang, berteriak dan bergumam di dalam hatinya, gurun ini sangat tirani. Jin Lanqin tidak hanya berpikir demikian, tetapi bahkan setelah berita itu sampai ke rumah Tianhai, penguasa Menshan menatap, siapa angin api malam ini? Marah, seorang anak laki-laki sangat sulit untuk dihadapi, sekarang muridnya yang lain, langsung di Jinxian, tetapi juga kekerasan Jinxian, kepalan tangan. Penguasa Haifu gelisah. Sekarang, aku hanya bisa menunggu Tuan Lei kembali. Tidak, terus mempublikasikan, akan ada orang kuat untuk membersihkannya. Api malam jelas tidak mau terus dipublikasikan. Penguasa Haifu mengangguk dan berpikir itu masuk akal, jadi dia terus mengirim orang untuk mempublikasikan jejak orang-orang itu dan peta yang mereka bawa. Tidak hanya bintang, tetapi juga 2 atau 3 bintang di sekitarnya. Tiba-tiba, bintang laut berkerumun ke lebih banyak orang. Banyak dari orang-orang ini adalah abadi emas yang kuat, atau abadi emas yang kuat, dan satu persatu mereka mengancam untuk menang. Penguasa rumah laut juga melihat api malam, Pangeran Ye, apakah Anda ingin memberitahu rumah Sisian? Jika kita memberitahu rumah Sisian bahwa orang-orang dari rumah Sisian datang untuk menangkap orang-orang Shazong hari itu tidak akan menjadi pujian kita. Malam itu kebakaran menjelaskan. Penguasa Haifu berkata dengan muram, memang benar kami telah mencoba yang terbaik untuk menangkap Tuan Sha, dan kami juga telah memberitahu Tuan Lei. Ayo, tunggu. Angin api malam hanya ingin seseorang memperbaiki Lin Tian dan Naluda, sehingga mereka dapat berurusan dengan Tuan Sha. Beberapa orang di Lin Tian, yang telah terbang di luar selama setengah hari, telah dicegat oleh orang lain di jalan. Apalagi orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang biasa, melainkan klan. Pemimpinnya, pedang merah menyala dimasukkan ke tanah, dan kemudian nafas di tubuhnya dilepaskan, abadi emas bintang 6 yang kuat. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar juga melepaskan napas mereka satu persatu, setidaknya semuanya abadi, di antaranya ada beberapa abadi emas. Shaiyuan melirik mereka dan melihat beberapa kata di pakaian mereka, yang bertuliskan, tidak ada klan pedang. Tidak ada klan pedang. Bagaimana saya bisa berlari di sini? Bahwa Shaiyuan tidak meremehkan, dan pria itu memperkenalkan dirinya, nama saya Wu Feng, semua orang suka disebut Wu Gila, yang juga murid Wu Jianzong, dan Wu Jianzong, mungkin Anda harus tahu di mana itu. Shaiyuan berkata, ini bukan Sansing Xianzong, itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar? Saya khawatir Anda tidak tahu apa itu Sansing Xianzong. Wu Feng membenci tahu. Tapi Shaiyuan berkata sambil tersenyum, oh, apakah kamu ingin mencoba adik laki-lakiku yang bela diri? Jika Anda mau, cobalah. Wu Feng berkata, saya datang ke sini hari ini, bukan untuk bertarung, tetapi untuk membeli peta Anda. Beli? Bisakah Anda membelinya? Senyum aneh Shaiyuan itu, tapi Wu Feng es dingin, jika tidak menjual, maka kita harus merampok. Merampok? Hanya beberapa dari Anda? Saya pikir Anda lebih baik menyerah. Kamu tidak bisa menjadi lawan adik laki-lakiku sama sekali. Cara percaya diri Shaiyuan itu. Wu Feng berkata dengan dingin, ilmu pedangku sudah cukup untuk menyelesaikannya. Kalau begitu cobalah. Shaiyuan bangga, lalu menatap Luda, adik bela diri, jangan sebutkan itu, pukul saja dia ke tanah. Bagus. Luda segera keluar dengan semangat tinggi, dan Wu Feng berkata dengan dingin, jangan berpikir kamu adalah abadi emas jika kamu memiliki kisi abadi emas. Bab 1806. Luda adalah orang mati otak, jadi dia melirik Wu Feng dan berkata, ayolah, aku tidak takut padamu. Mendengar ini, pedang di depan tubuh Wu Feng segera bersenandung dan memancarkan api, yang terintegrasi dengan Wu Feng. Melihat ini, Shaiyuan menarik napas. Hukum manusia pedang adalah satu. Ruda tidak tahu apa itu, tetapi dia mengepalkan tinjunya dan menatap Wu Feng. Apakah kamu siap? Mata Wu Feng berkedip dingin, dan pedang itu tiba-tiba terbang, dan kecepatannya sangat cepat, dan berubah menjadi bentuk api, dan kemudian tiba-tiba tiba di depan Luda ini. Kaki Luda tiba-tiba bergerak, dan kemudian pergi dari posisi semula, dan pedang Wu Feng secara alami meleset. Shaiyuan menarik napas. Begitu cepat? Jin Lanqin juga tertarik dengan kecepatan Luda, tetapi orang-orang dari tidak ada sekte pedang di sekitar membicarakannya, berapa kecepatan itu? Begitu cepat? Saya tidak tahu. Sepertinya itu sangat kuat. Bisakah begitu cepat tanpa menjadi abadi?
Wu Feng tidak mau. Dia memikirkannya. Api terkadang berubah menjadi pedang, terkadang menjadi bayangan. Dia bergegas ke luda ini. Saat ini, luda sangat fleksibel. Dia menghindari serangan pihak lain dan dengan cepat datang ke sisi Wu Feng. Dia tersenyum pada Wu Feng, "Di mana kamu melihat?" Wu Feng terkejut. Ketika luda meninjunya, pedang yang menyala itu terbang kembali dan menghentikannya. Seluruh pria dan pedang itu langsung diserang, dan orang-orang dari sekte Wujian ingin membantu satu demi satu. Wu Fengyi bangkit dan segera berteriak kepada orang-orang, "Aku cukup sendirian." Kemudian orang-orang mengumpulkan momentum mereka dan mulai membicarakannya secara berurutan, "Bisakah kakak laki-laki bela diri Wu ini menanggungnya?" "Jangan khawatir, kakak bela diri Wu, tapi dia adalah abadi emas bintang 6. Dia tidak memiliki roh keabadian. Dia tidak bisa menggunakan keabadian. Bagaimana dia bisa bersaing dengan kakak bela diri Wu hanya dengan kekerasan?" Orang lain berpikir itu masuk akal, dan Wu Feng mengambil suasana hatinya, menatap luda dan berkata, "Pria besar, aku ceroboh sekarang, tapi selanjutnya, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan." Setelah itu, Wu Feng memiliki topeng peri api di sekelilingnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ada nyala api di tangannya. Nyala api baru saja berubah menjadi pedang dan menunjuk ke Luda. Tapi Luda berdiri di sana dan berkata dengan bangga, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampumu sebenarnya." Aula Wu Feng Tang Jinxian masih menjadi master sekte Wujian, tetapi sekarang dia dibenci oleh seorang pria yang tidak memiliki roh abadi, yang secara alami mengganggunya. Jadi setelah pedang di tangan Wu Feng terbang keluar, itu segera berubah menjadi segudang bayangan pedang api. Dan Shayun itu bergumam, "Ini adalah teknik pedang terkenal dari sekte tanpa pedang, tidak ada bayangan pedang." Jin Langkin ragu, "Tidak ada bayangan pedang?" "Ya, kamu akan lihat nanti." Setelah itu, api dan pedang menghilang satu persatu, seolah-olah transparan, tetapi Luda bisa merasakan aliran panas di sekelilingnya, seolah-olah dikelilingi oleh dirinya sendiri. Lin Tian berkata kepada Naruda, "Bayangan itu hilang, tetapi mereka mungkin tempel Anda kapan saja. Kamu harus menggunakan kekuatan fisikmu yang kuat untuk menemukan titik terobosan." Ruda mendengar ini dan berkata, "Ya, Tuan." Luda menatap Wu Feng, yang berjarak kurang dari 10 langkah, dan kemudian matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu tinju itu mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya memukulnya dengan keras. Targetnya adalah Wu Feng. Wu Feng langsung terkena udara, tetapi orang-orang Wu Jiansong ketakutan, dan mereka semua maju dan mengepung Wu Feng. "Kakak bela diri Wu, apa kabarmu?" Beberapa sedang terburu-buru, yang lain maju dan membantunya berdiri. Wu Feng merasa bahwa dia telah mematahkan beberapa tulang di tubuhnya. Seluruh pria itu sangat sedih, tetapi dia berhasil bangkit dan berpura-pura tenang. "Aku baik-baik saja." Lin Tian menertawakan Wu Feng dan berkata, "Berapa banyak tulang patah yang kamu baik-baik saja? Apakah Anda ingin mematahkan seluruhnya?" Mendengar ini, Wu Feng tampak jelek dan menatap Lin Tian Dao. "Wah, kamu tidak menggangguku. Apa yang membuatmu tergila-gila?" Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Luda berkata, "Tuanku jauh lebih baik dariku." "Tuanmu? Hanya dia? 1 bintang dan 1 bumi abadi? Konyol!" Wu Feng membenci Lin Tian, tetapi Luda bergegas ke arahnya sendirian, dan semua orang mundur ketakutan. Wu Feng segera berteriak, "Tunggu! Tunggu apa lagi?" Luda itu menatap, dan Wu Feng ragu-ragu, "Seperti ini, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Transaksi? Ya, kita memiliki banyak hal tanpa pedang. Jika Anda benar-benar ingin berbagi peta ini dengan kami akan memberikannya kepada Anda." Wu Feng mulai berencana untuk mengambil keuntungan, tetapi ketika Luda ingin memarahi penipu itu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya." Luda tertegun dan bergegas ke sisi Lin Tian. "Tuan, apakah Anda di sini? Vena abadi ini sangat besar sehingga mereka tidak bisa mengkonsumsi banyak, bukan?" Lin Tian menertawakan Luda, dan Luda selalu merasa bahwa Lin Tian memiliki tujuan apapun, jadi dia mendengarkan Lin Tian, "Ya." Melihat nada bicara Lin Tian, Sayuan tahu bahwa Lin Tian akan menipu, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tuan kecil, katakan padaku apa yang akan kamu lakukan." "Untuk apa?" "Tentu saja itu kesepakatan dengan mereka." "Apa? Apakah saya masih bisa menipu mereka?" Lin Tian bertanya, tetapi Sayuan tertawa, "Begitu kamu, bahkan yang abadi, berani mengadu. Apa yang tidak mungkin? Kamu pasti salah." Lin Tian menyangkal, tetapi Wu Fengke malah menatap Lin Tian terlepas dari apa yang dikatakan orang-orang ini, "Katakan apa yang Anda butuhkan. Kamu harus memberikannya padaku sebelum aku bisa membawamu." Lin Tian menertawakan Wu Feng, tetapi Wu Feng tidak percaya, "Bagaimana jika kamu tidak memberitahu kami? Kamu bisa memasukkan barang-barang ke dalam tas terlebih dahulu, dan kemudian kita berangkat bersama. Ketika kita sampai di sana, kamu bisa memberikan tas itu kepadaku, bukan?" Wu Feng berpikir itu masuk akal, jadi dia menatap Lin Tian dan bertanya, "Silakan, apa yang kamu inginkan?" Tidak ada keterampilan sekte pedang tanpa bayangan pedang memiliki 3 poin unik, tanah, surga, dan abadi. Yang baru saja Anda gunakan adalah tanah dan yang terlemah.
Saya ingin yang abadi, yaitu, tidak ada bab bayangan abadi pedang. Departemen manapun bisa melakukannya. Lin Tian smiles di Wu Feng. Wu Feng segera menatap, bab abadi? Apa yang kamu bercanda? Hanya tetua dan patriark kita yang memenuhi syarat untuk menontonnya. Apakah Anda menginginkan ini? Kalau begitu tidak ada diskusi. Lin Tian tersenyum satu sama lain, dan Wu Feng segera mengatupkan giginya. Aku akan berbicara dengan tuanku dan para tetua klan. Kemudian Wu Feng mulai berbicara di sana, dan Sayuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan kecil, apa yang ingin Anda lakukan dengan teknik pedang ini? Teknik pedang ini tidak sederhana. Bahkan pada masa itu, saya ingin mempelajarinya, tetapi saya tidak menemukan versi lengkapnya. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini kali ini. Lin Tian tertawa. Sayuan tidak menyangka Lin Tian begitu gigih dengan teknik pedang dan berkata, tapi sejauh yang saya tahu, tidak ada yang bisa mempelajari pedang peri tanpa bayangan. Bahkan tidak ada yang bisa mempelajari pedang tanpa bayangan, jadi semua orang menganggap ini sebagai palsu. Palsu? Bab 1807. Rumor itu salah. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, mungkin itu benar. Ini. Sayuan tidak tahu harus berkata apa. Dia harus menunggu di sana, sementara Luda mendengarkan Lin Tian. Adapun Jin Lanqin, dia bertanya-tanya, orang ini benar-benar ingin belajar ilmu pedang dari sekolah pertukaran tanpa pedang? Pada saat ini, Wu Feng datang dan menatap Lin Tian dan berkata, saya telah menghubungi para tetua klan kami. Mereka bilang ya, tapi mereka harus menunggu klan kita mengatur seorang tetua untuk datang. Tentang berapa lama? Setengah jam. Wu Feng menghitung waktu dan berkata, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, mari kita tunggu setengah jam. Wu Feng pergi ke satu sisi dan duduk bersama sekelompok orangnya. Para murid penasaran dan bertanya, Saudara Wu, apakah kita benar-benar ingin bertukar ilmu pedang dengannya? Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di sekte kita yang bisa menguasai teknik pedang ini. Jika dia orang luar, dia tidak dapat memahami hal-hal di atas di tingkat Tianliang jika dia belum mempelajarinya. Wu Feng berkata dengan percaya diri. Mereka menunggu dengan tenang sampai setengah jam kemudian, seorang lelaki tua datang. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu sederhana, dan kemudian menyentuh janggut kuning. Orang-orang dari sekte ujian maju dan berkata dengan hormat, guru senior sudah tua. Pria itu, yang disebut guru senior, memandang Wu Feng dan berkata, apakah orang-orang itu? Ya, itu satunya, Pri. Pria yang memanggil penatua Shifu pergi ke Lin Tian dan menatap Lin Tian Dao. Wah, kamulah yang ingin membuat kesepakatan dengan kami. Ya, Sansing Xianmai, ubah ilmu pedangmu. Lin Tian tersenyum pada tuannya, tetapi dia ragu-ragu dan berkata, nama saya Silin, dan saya juga tetua sekte ujian. Adapun apa yang Anda inginkan, itu ada di tangan saya. Tapi kamu harus membawa kami ke sana sebelum aku bisa memberikannya padamu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin aku melihatnya? Guru selalu mengeluarkan slip kayu dan melemparkannya ke Lin Tian. Dia tidak takut Lin Tian membawa mereka pergi dan berkata, mereka semua ada di dalam. Lin Tian melihatnya, dan itu mencatat ilmu pedang yang sangat bertanggung jawab. Dia perlu belajar satu sama lain untuk memecahkan misteri itu. Tetapi guru senior itu menatap Lin Tian dan berkata, saya telah melihatnya. Haruskah saya mengambilnya kembali? Baiklah, kembalikan padamu. Lin Tian meninggalkan slip kayu ke sisi lain, dan guru memeriksanya dan berkata, ayo pergi. Lin Tian segera membawa Shayuan dan yang lainnya ke jalan, sementara Naluda berkata kepada Lin Tian, Tuan, lelaki tua ini tampaknya sangat kuat. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa ditangani. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Shayuan bingung, Tuan kecil, adik laki-laki bela diri, apakah itu begitu kuat? Lin Tian tersenyum. Dia mungkin bukan lawan tetua sekarang, tapi jika aku menambahkan mantra cahaya, itu sangat sederhana. Sayuan tiba-tiba mengerti, tetapi Jin Lanqin khawatir karena dia selalu merasa bahwa orang-orang yang tidak memiliki sekte pedang ini tidak akan menyerah dengan begitu baik. Tapi hutan sangat tenang, sampai-sampai jauh, akhirnya melalui tumpukan hutan lebat, dan kemudian sampai di tempat di mana ada kabut di mana-mana. Itu saja. Guru selalu bingung, dan Lin Tianen berkata, ini, pergilah jauh. Tetapi tuannya berkata, ini adalah hutan berkabut Tianhai yang terkenal dari bintang Tianhai. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar dengan lancar. Dengan peta, itu berbeda. Lin Tian berkata sambil tersenyum, memegang peta, dan tuan tua itu tiba-tiba menyadari, pantas saja tidak ada yang bisa menemukannya. Ternyata pembuluh darah abadi bintang 3 ini tersembunyi di sini. Gurunya sudah tua dan pintar. Ayo pergi. Ketika guru selesai, dia tidak memperhatikan lagi, tetapi membiarkan Lin Tian terus memimpin. Setelah beberapa saat, mereka melewati kabut dan sampai di sebuah gunung, di mana roh abadi yang kuat setidaknya 10 kali lebih kuat dari di luar. Orang-orang langsung bersemangat, beberapa orang juga bersemangat, nanti kamu bisa berlatih di sini. Ya, kecepatan kultivasi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Semua orang sangat senang, dan Lin Tian menatap guru itu dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untukku.
Tetapi guru berkata, "Slip kayu, saya telah memberikannya kepada Anda sebelumnya. Anda tidak bisa memahaminya. Kamu tidak bisa menjadi masalahku." Begitu kata-kata itu keluar, Shaiyuan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu selingkuh." Wu Feng dan yang lainnya tertawa, dan Lin Tian berkata, "Berani selingkuh di depanku?" Tapi guru tua itu berkata dengan dingin, "Apakah saya menyontek?" Lin Tian menatap Luda. "Perhatikan baik-baik dia." "Ya, Pak." Luda segera keluar, dan guru tua itu tertawa, "Peri yang tidak abadi, hanya ingin bertarung denganku?" Setelah mengatakan ini, master bela diri yang lebih tua langsung membuat bayangan pedang, yang menghilang setelah keluar. Melihat bahwa dia akan bertemu Luda, Lin Tian langsung merapal mantra cahaya, yang meningkatkan kekuatan Luda hingga puluhan kali lipat. Luda bergerak cepat. Dia menghindar, tetapi semua orang terkejut, terutama mata Wu Feng, bagaimana kecepatannya bisa menjadi mengerikan lagi. Guru senior mengerutkan kening dan menatap Lin Tian. "Wah, apakah kamu memberinya penguatan? Ada pertanyaan?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan guru tua itu bersenandung, "Kalau begitu aku akan memberitahumu kekuatanku." Selesai mengatakan, kepala divisi ini tua bahkan Lin Tian menyerang, jadi setelah bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya padam, menghilang lagi. Semua orang tahu bahwa itu adalah pedang tanpa bayangan, yang membuat banyak orang tidak bisa menghindari. Tapi jiwa Lin Tian Qiang bisa merasakan di mana bayangan itu berada. Tidak hanya itu, Lin Tian juga melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan berkata sambil tersenyum, "Yang mana yang akan kamu serang?" Orang-orang Wu Jianzong tercengang, sementara Luda mengambil kesempatan untuk bertarung dengan kepalan tangan di udara, dan komandan divisi tertua terkejut. Kemudian guru tua itu dengan cepat menghindar, dan Lin Tian tersenyum aneh, dan dengan lambaian jarinya, slip kayu itu terbang keluar dari ajaran lamar dan jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Lin Tian mengambil slip kayu itu. Guru senior itu bahkan lebih terkejut. "Wah, aku telah menyembunyikan slip kayu. Bagaimana Anda mengambilnya?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Selama itu objek, aku bisa menerimanya. Selain itu, saya telah menyentuhnya dan membuat jejak." Guru yang lebih tua kuno dan tidak sabar. "Berikan padaku dengan cepat." "Bagaimana jika saya tidak?" "Tidak, kamu tidak bisa pergi hari ini." Guru tua itu bersenandung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Biarkan muridku menemanimu bermain." Lin Tian menatap Luda, dan Luda terus bertarung. Senior itu depresi dan hanya bisa menghindarinya dengan cepat. Kemudian dia berteriak kepada pria tanpa pendekar pedang itu, "Siapkan pertempuran." Orang-orang duduk satu demi satu, dan kemudian melepaskan momentum mereka satu persatu. Mereka membentuk bayangan pedang besar di sekitar mereka, yang mengelilingi mereka. Ketika serangan Luda mengenai bayangan pedang, itu menghilang secara langsung, dan tetua divisi berkata dengan bangga dalam bayangan pedang besar, "Arai kita dapat menahan banyak serangan." Melihat Luda tidak mau, dia terus menyerang, tetapi hasilnya sama, sementara Lin Tian tersenyum pada Luda dan mereka, "Ayo pergi." "Pergi?" Shaiyuan bingung, dan mereka yang tidak memiliki pedang mengira Lin Tian takut. Bab 1808. Lin Tian tidak peduli apa yang mereka pikirkan, tetapi membawa semua orang langsung ke kabut dalam pembuluh darah abadi. Pria dari sekte ujian saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Wu Feng menatap guru yang lebih tua, "Guru yang lebih tua, apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Semuanya berkabut di sini, kita tidak bisa tahu tren spesifik mereka, jadi sebaiknya kita tinggal di sini dulu." Guru selalu berkata. "Apakah Anda ingin memberitahu klan?" "Tidak ada gunanya memberitahu. Hanya anak itu yang memiliki peta. Dan kabut ini, ketika kami baru saja masuk, telah berubah. Kami tidak bisa tahu rute spesifiknya." Guru ini selalu bersikeras. "Sepertinya itu lebih baik daripada peta orang itu." Wu Feng ini menjelaskan, dan guru tua Ensheng, "Tunggu di sini dulu, jika dia berani keluar, kami akan menjatuhkannya." "Iya. Wu Feng harus membimbingmu untuk berlatih di sini." Sebaliknya, saat ini, Lin Tian menertawakan tempat yang aman di Xian Mai dan berkata, "Pertama-tama kamu berlatih di sini. Aku akan melihat manual pedang." Shaiyuan berkata, "Tuan kecil, bisakah Anda memahami manual pedang itu? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian tertawa aneh, lalu tidak banyak bicara, dan mulai mempelajari manual pedang. Shaiyuan harus mencari tempat untuk duduk, sementara Luda hanya menginginkan senge, jadi dia harus menunggu di sana. Mata Jin Lanqin tertuju pada Lin Tian, tetapi mata Lin Tian tertutup saat ini, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Lin Tian memegang selip kayu di satu tangan, dan kesadarannya menembus ke dalamnya, dan kemudian mulai mempelajari ilmu pedang. Bab pedang peri tanpa bayangan? Lin Tian melihatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa bab pedang peri tanpa bayangan dapat mencapai ratusan pedang di awal, level tertinggi dan 10.000 pedang. Oleh karena itu, artikel pedang peri tanpa bayangan ini juga disebut keterampilan tanpa bayangan 10.000 pedang. Tidak ada bayangan dalam 10.000 pedang. Orang yang menemukannya sangat kuat. Setelah menghela nafas, Lin Tian mulai berkultivasi perlahan.
Kemudian dia menemukan bahwa dibutuhkan jiwa yang kuat untuk mengembangkan keterampilan pedang ini, karena membutuhkan kesadaran yang kuat untuk mengendalikan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bagi Lin Tian, itu sesederhana mungkin. Jadi kultivasi Lin Tian sangat sederhana. Dalam satu hari, dia telah mengolah ratusan bayangan pedang, 10 hari, 10.000 bayangan pedang. Meskipun teknik pedang ini hanya pada tingkat Raja Peri, bukan pada tingkat Tuhan, itu sudah cukup saat ini. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, lalu membuka matanya dan bangkit. Melihat Lin Tian akhirnya bergerak, Luda segera berkata, "Tuan, apa kabar?" Shaiyuan juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, "Tuan kecil, bisakah kita melakukannya?" Jin Lanqin bingung dan menatap Lin Tian. Dia ingin melihat apa yang telah dia lakukan dalam 10 hari ini. Lin Tian Xiao berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan pembuluh darah abadi ini dulu." Solusi Xian Mai. Semua orang saling memandang, dan Lin Tian mulai menyerap denyut nadi abadi dengan gila-gilaan. Grid abadi mulai menyatu wildly. Hanya grid api abadi keempat dan grid bumi abadi kelima yang menyatu oleh Lin Tian. Setelah integrasi 5 kisi abadi, Lin Tian telah mencapai bumi bintang 5 yang abadi, dan ada banyak perubahan alami dalam kekuatan, tetapi pembuluh darah abadi di sekitarnya habis, dan tidak ada roh abadi. Melihat ini, Shaiyuan tergagap, aku berkata, "Tuan kecil, apa yang kamu lakukan?" "Betapa pembuluh darah abadi bintang 3, itu saja." "Ada apa?" Lin Tian menertawakan Shaiyuan ini, dan Shaiyuan tahu bahwa Lin Tian tidak akan mengatakannya, jadi dia tertawa dan berkata, "Lagi pula itu mengerikan." Tapi Luda sangat bersemangat. "Tuan, keluarlah dan bersihkan." Jin Lanqin memandang Lin Tian seperti monster, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya. "Pergi, keluar." Saat ini, semua orang dalam kultivasi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada ki abadi, dan mereka terkejut, mengapa tidak ada ki abadi? "Ada apa?" Guru juga menemukan sesuatu yang salah dan melihat sekeliling sampai Lin Tian dan yang lainnya keluar dari kabut. Melihat Lin Tian muncul kembali, dia tersenyum pada kerumunan dan berkata, "Vena abadi bintang 3 ini telah dipatahkan olehku. Kamu tidak perlu berlatih di sini." Mendengar ini, semua orang terkejut, dan guru senior berkata dengan marah, "Apa yang telah kamu lakukan, nak? Mengapa memberitahumu?" Lin Tian menertawakan tetua divisi, dan tetua bersenandung, "Kamu akan mati, jadi aku akan melengkapimu." Saya melihat bahwa tuannya biasa menggunakan keterampilan pedangnya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku juga bisa." Pada saat ini, orang-orang melihat bahwa Lin Tian dapat melihat ratusan bayangan pedang, dan semuanya berkedip-kedip dengan api. Adapun mereka yang tidak memiliki pedang, mereka semua adalah demensia. Tuan juga tinggal. Puncak permukaan bumi dapat mencapai 10 bayangan pedang, sedangkan puncak tingkat langit hanya bisa mencapai 90. Bagaimana Anda bisa mencapai 100? Beidao? Meremehkanku. Setelah Lin Tian selesai, 1000 pedang muncul, dan kemudian 10.000 pedang muncul di mana-mana. Sebagian besar bayangan pedang ini bisa menghilang, seperti tembus pandang. Melihat mata besar guru tua itu tidak mungkin. "Bagaimana kamu bisa mempraktikannya?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin aku memberitahumu keterampilannya?" "Katakan." Tuan menatapnya, dan Lin Tian menjelaskan sambil tersenyum, "Selama jiwamu cukup kuat, akan sangat mudah untuk mengembangkan teknik pedang ini, jika tidak, itu akan sama selama bertahun-tahun. Lucu, aku adalah jiwa abadi emas. Kamu adalah peri. Beranikah kamu memberitahuku bahwa jiwa abadimu lebih kuat dariku?" Guru selalu menganggap Lin Tian pembohong. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tidak percaya? Kemudian cobalah kekuatan pedang ini." Lin Tian hanya meminjam kekuatan jiwa abadi dari tuannya, dan kemudian membiarkan kekuatan bayangan pedang ini melonjak. Dalam keadaan tak terlihat, semua bayangan pedang mengenai orang-orang itu. Murid-murid Wu Jianzong berteriak satu persatu, tetapi ketika Luda melihat kesempatan itu datang, dia langsung menghampiri mereka, meninju dengan liar, dan mengisap siangnya mereka satu persatu. Pada awalnya, semua orang masih dalam kondisi baik. Akhirnya, mereka bahkan tidak memiliki siange, hanya sepasang tubuh daging. Wu Feng bahkan lebih ketakutan. "Siangeku, di mana siangeku? Aku sudah menyerapnya," kata Luda dengan puas. Tidak mungkin." Wajah Wu Feng jelek, tetapi guru senior itu ketakutan. Dia tidak berani tinggal. Dia hanya bisa membakar siange. Dia bergegas keluar dari darah itu dan pergi dari sini dengan kekuatan yang kuat. Satu persatu, sekte bebas pedang itu meminta bantuan, tetapi Lin Tian mengabaikan mereka dan menertawakan Luda. "Ayo pergi." Luda menjernihkan pikirannya dan berkata, "Baiklah." Melihat tragedi orang-orang ini, Shaiyuan menghela nafas, "Kamu bilang, apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi tuan kecilku? Ini tidak terlalu lama bagiku." Orang-orang itu menyesal, tetapi menyesali apa gunanya, apa yang seharusnya terjadi, hanya bisa mengeluh satu persatu dalam rasa sakit itu. Shaiyuan buru-buru mengikuti langkah Lin Tian dan bertanya dengan penuh semangat, "Tuan kecil, apakah kamu benar-benar ilmu pedang tanpa bayangan? Apakah ada kesalahan?"
Tidak, ini hanya 10 hari, dan kamu telah mempelajarinya. Itu terlalu berlebihan. Shaiyuan itu tidak bisa mempercayainya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa jika Anda ingin mengembangkan teknik pedang ini, selama jiwa Anda cukup kuat, Anda dapat mempraktikkannya dengan cepat. Kupikir kamu membodohi mereka. Shaiyuan itu dengan cara yang malu, tetapi anggrek emas Qin dari satu sisi memadatkan dengan cara yang berat, tapi kamu hanya peri, mengapa hanya 10 hari? Bab 1809. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi Shaiyuan ingin melihat Jin Lanqin dan menggodanya, meskipun dia adalah peri, jiwa perinya, hehe, jika dia yang kedua di dunia peri, tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Dia? Apakah itu sekuat itu? Jin Lanqin bingung dan menatap Lin Tian dengan aneh. Jelas bahwa Lin Tian memiliki kemampuan seperti itu. Tapi Shaiyuan berkata dengan bangga, sudah kubilang, dia tidak sesederhana itu. Jin Lanqin terlihat curiga, dan dengan sengaja bertanya kepada Shaiyuan, dia, apa yang terjadi? Shaiyuan hanya ingin mengatakannya, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian dia tertawa, apakah kamu ingin berbicara seperti itu? Itu tidak baik. Katakan padaku, tidak akan terjadi apa-apa. Jin Lanqin sedang terburu-buru, tetapi Shaiyuan menggoda, itu rahasia, dan itu luar biasa. Ketika Jin Lanqin mendengar ini, dia bahkan lebih bingung, jadi dia menatap Luda lagi, dan Luda berkata dengan bodoh, jangan tanya aku, tanyakan pada tuanku. Saat ini, Lin Tian sedang berjalan di depannya, dan Jin Lanqin tahu bahwa Lin Tian tidak akan mengatakan pada dirinya sendiri, jadi dia menghela nafas dan mengikuti diam-diam. Setelah beberapa saat, orang-orang berjalan keluar dari area kabut. Saat ini, ada kabut warna di luar. Lin Tian melihat senyum ini dan berkata, ayo, mengapa bersembunyi? Pada saat ini, Lei Wuxing muncul, dan penguasa Haifu, serta angin api malam, dan orang-orang dalam kabut warna gelap. Lei Wuxing menatap Lin Tian dan tertawa, wah, untuk berurusan dengan metode jiwamu, bagaimana denganku? Orang yang tepat telah ditemukan. Oh, melawan jiwaku? Lin Tian tersenyum, dan Lei Wuxing menunjuk ke kabut warna di belakangnya dan berkata, ya, peri awan warna. Peri Cayun? Awan pasir itu terkejut, dan Jin Lanqin juga menatap mata besar, bagaimana kabar? Tapi Ruda tidak mengerti, apakah itu kuat? Saya segera berkata, Peri Cayun, pria kultivasi hantu, dikatakan bahwa dalam budidaya hantu Daluo Jinxian, seluruh negeri dongeng dapat diberi peringkat tidak ada. Ruda ragu-ragu. Seluruh negeri dongeng? Apakah itu sekuat itu? Omong kosong, itu mengerikan. Kata Shaiyuan ini, tetapi Luda menggaruk kepalanya dan menatap Lin Tian. Tuan, apakah Anda ingin menyelesaikannya? Kamu bukan tandingannya. Lin Tian tahu bahwa Luda adalah gurun. Dia paling takut pada pembudidaya hantu. Jika waktu ini berlalu, itu akan sangat menyedihkan, jadi Lin Tian tidak membiarkannya. Meskipun Luda tidak mau, dia mendengarkan Lin Tian dan berkata kepadanya, ya, Shifu. Tapi Lei Wuxing bercanda, apa? Jangan biarkan murid Anda yang kejam melakukannya. Tidak perlu. Lin Tian menjawab 3 kata, tetapi Lei Wuxing bercanda, dikatakan bahwa kamu magang sangat kuat. Bahkan mereka yang tidak memiliki klan pedang berani memalu dan membunuh siangnya banyak orang. Percaya atau tidak, abadimu akan dihancurkan olehnya. Lin Tian menertawakan Lei Wuxing, dan Lei Wuxing berkata dengan percaya diri, wah, kamu mampu melakukan ini. Apakah kamu ingin menghancurkan siangeku? Aku akan melihat apakah aku bisa mencobanya nanti. Setelah Lin Tian selesai, dia pertama-tama menunjukkan hantu neraka, dan Lei Wuxing segera mundur ke kaler kabut dan berkata kepada peri awan dalam kegelapan, peri awan, terserah kamu. Wanita dalam kegelapan sangat tertarik pada pawang hantu neraka setelah dia berkata, pesona hantu neraka ini telah hilang untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka bahwa kamu, peri kecil, bisa memahaminya. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, atau kamu akan menyesalinya. Lin Tian tersenyum pada kabut warna. Tapi peri awan warna dalam kabut warna tersenyum dan berkata, bahkan peri emas tidak berani berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu yakin kamu peri? Kamu ingin berbicara denganku seperti ini? Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya, dan peri Cayun tertawa, sepertinya perlu memberitahu kamu kekuatanku. Pada saat ini, ada beberapa bola hitam terbang dalam kegelapan, dan bola hitam itu mengirimkan gas hantu, dan mematahkan tangan yang mempesona neraka. Penguasa Haifu dan yang lainnya sangat senang, terutama Lei Wuxing berkata dengan bangga, wah, kamu bisa melihatnya dan dengan mudah memecahkan seranganmu. Tapi Lin Tian tertawa, berapa banyak senjata ajaib yang menurutmu kamu menang? Wah, apakah menurutmu itu hanya senjata ajaib sederhana? Peri Cayun bertanya, dan Lin Tian Xiao berkata, jika saya mengatakan senjata ajaib ini, saya menyitanya. Penyitaan? Lucu bahwa senjata ajaib ini telah disempurnakan olehku selama bertahun-tahun. Apalagi kamu, Raja Abadi. Jika kamu ingin mengambil senjata ajaibku, kamu harus menimbangnya. Peri Cayun membual. Lin Tian tersenyum dan melambai dengan satu tangan. Bola-bola itu terbang ke Lin Tian satu persatu dan mendarat di bawah kakinya. Peri Cayun tertegun dan mulai mengendalikan senjata ajaibnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya.
Namun, Lei Wuxing dalam kabut tidak sabar untuk berkata, "Peri Cayun, jangan sopan padanya, cepat gunakan keterampilan hantumu yang kuat untuk membersihkannya." Peri Cayun adalah orang yang gigih. Setelah mengendalikan bolanya beberapa kali, dia bertanya kepada Lin Tian, "Apa yang kamu lakukan pada senjata ajaibku, nak?" "Tidak ada, biarkan mereka berhenti." Lin Tian berkata kepada Peri. Peri Cayun tidak mau mencoba lagi, tetapi hasilnya sama. Akhirnya, dia harus berkata, "Jika kamu sangat menyukai senjata ajaib ini, aku akan memberikannya padamu." "Oh, sangat datar." "Ya, tapi aku menginginkan hidupmu." Selesai mengatakan, kabut warna-warni itu, seperti tentakel dalam sekejap, menggenggam langit hutan, lalu sekelompok kabut warna-warni dan langit hutan, terbang ke udara bersama. Mereka semua mendongak, hanya untuk melihat Lin Tian ditangkap oleh tentakel kabut yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam kabut warna, sosok seorang wanita melayang di sana. "Tahukah kamu mengapa aku disebut peri awan warna?" "Apa bedanya?" "Ya, saya tahu. Ini disebut keterampilan Cayun. Ini semacam keterampilan hantu yang anggun." Peri awan berwarna-warni bercanda, dan kemudian awan di sekitarnya menjadi berwarna-warni satu persatu, dan berubah menjadi tentakel, sekali lagi menjerat Lin Tian. Lin Tian melihat tentakel ini dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar-benar terampil dalam melukis awan, dan kamu memiliki keterampilan hantu yang kuat. Tapi itu nasib buruk bertemu denganku." "Keberuntunganku? Apakah Anda memiliki resi sikap?" Peri awan berwarna-warni itu bercanda, dan Lin Tian mulai menyerap awan berwarna-warni ini. Tentakel yang dibentuk oleh awan berkabut dan berwarna-warni menghilang di sekitar hutan, dan akhirnya hutan itu bebas. Lei Wuxing tidak berdamai, tetapi juga berteriak kepada Peri Cayun, "Jangan beri dia kesempatan, cepat bunuh dia." Peri Cayun juga ingin, tetapi dia tidak menyangka Lin Tian menjadi peri lokal, yang bisa memecahkannya tepat setelah keterampilan Cayun. Dia segera bersenandung kepada Lin Tian, "Selanjutnya, aku tidak akan membiarkanmu." "Biarkan aku? Saya tidak berpikir Anda memiliki kemampuan untuk berurusan dengan saya." Lin Tian tersenyum kuat, dan Peri Cayun segera melambai, awan, terbang keluar dan mengenai ketiga orang itu. Ketiga pria itu segera tampak terkendali, dan mereka berjuang di udara. Bab 1810. Ketika Lei Wuxing dan yang lainnya melihat bahwa luda telah dijatuhkan, mereka segera menjadi sangat bahagia, dan Peri Cayun dalam kabut tersenyum dan berkata, "Wah, kamu kuat, tetapi orang-orang ini tidak dapat menahan keterampilan hantuku." Lin Tian berkedip, "Sebaiknya kamu membiarkan mereka pergi, atau kamu akan menderita nanti." "Pahit? Apakah itu Gukin Mu? Kalau begitu saya ingin tahu." Peri itu tersenyum dan berkata, "Bahkan jika kamu sangat menginginkan Gukinku, maka aku akan membiarkanmu mencobanya." Selesai mengatakan, Lin Tian mengeluarkan alat musiknya. Lei Wuxing takut ketika dia melihat Qin, jadi dia berteriak kepada Peri Cayun, "Hanya Qin ini, hati-hati. Piano yang rusak tidak cukup untuk ketakutan." Peri sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Lin Tian bermain piano. Saya melihat suara piano, bergegas keluar, langsung menembus kabut, menabrak peri awan berwarna-warni. Peri awan berwarna-warni berkata dengan percaya diri, "Tidak ada gunanya. Saya seorang pembudidaya hantu. Jiwaku kuat. Selain metode kultivasi saya, ada yang khusus yang bisa menahan suara." Ketika Shaiyuan dan yang lainnya mendengar ini, penampilan mereka banyak berubah, dan Lei Wuxing memandang Lin Tian dengan bangga. "Wah, apakah tidak mungkin?" Penguasa Haifu berkata, "Menyerah, nak. Kamu tidak bisa bertarung dengan Peri Cayun." Api malam bahkan lebih bersemangat, "Sekarang sialan." Untuk Lin Tian, dia menyingkirkan Gukin dan tersenyum, suaranya bisa menahan, lalu kita bisa melihat apakah kamu bisa memblokirnya. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian memiliki api dan pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Dari 1 hingga 100, dari 100 hingga 1000, ribuan bayangan melintas di udara. Lei Wuxing dan yang lainnya melihatnya untuk pertama kalinya, jadi mereka terkejut satu persatu, dan bahkan tidak percaya bahwa ini dirilis oleh Lin Tian. "Kamu peri, bisa melepaskan begitu banyak pedang Ki?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu itu hanya pedang Ki? Bukankah?" Peri Cayun tidak tahu apa yang berbeda dari bayangan pedang ini, tetapi saat berikutnya, dia terkejut. "Saya melihat bahwa semua pedang ini menghilang. Tidak hanya Peri Cayun, tetapi juga Lei Wuxing." Adapun Shaiyuan, dia berkata dengan penuh semangat, "Tuan kecil, perbaiki dia dengan baik." Peri awan dengan cepat mengumpulkan penutup hitam di sekitar tubuhnya untuk melindungi dirinya dari diserang. Namun, pedang Ki ini ditingkatkan sesuai dengan kekuatan jiwa lawan. Jadi 1000 bayangan pedang tiba-tiba menyelinap masuk. Setelah melawan sebentar, penutup peri awan berwarna-warni itu pecah. Memaksa Peri Cayun untuk terbang dengan cepat, tetapi pedang tanpa bayangan itu mengelilinginya satu persatu dari arah yang berbeda dan memukulnya. Peri awan segera menghantam tanah, tetapi berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Sebelum pergi, peri awan datang ke jalan napas, "Tunggu, aku akan menarik jiwamu keluar." Mendengar ini, Lin Tian mengabaikannya, tetapi melihat beberapa orang Shaiyuan, "Bagaimana kabarmu?
Shaiyuan berkata tidak apa-apa, dan Luda baik-baik saja, Qin juga baik-baik saja. Sebaliknya, beberapa orang di Lei Wuxing ketakutan. Lin Tian tidak memberi mereka kesempatan. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar dan pedang transparan yang tak terhitung jumlahnya telah ditembakkan. Begitu orang-orang ini mengeluarkan jimat, mereka dihancurkan, dan penguasa rumah laut gemetar. Ini, ada apa? Dalam lukisan itu, dia bertanya, Tuan Haifu, cepat, bawa aku pergi. Aku ingin, tapi aku tidak bisa pergi. Penguasa rumah laut menjadi pucat karena ketakutan, sementara Lei Wuxing berjaga-jaga. Wah, kami berasal dari rumah abadi dinasti O. Jika Anda berani membunuh kami akan memberitahu rumah abadi dinasti O. Lin Tian mencibir, ketika kamu ingin membunuhku, kamu tidak peduli siapa aku. Sekarang giliran saya untuk berurusan dengan Anda. Kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari rumah Yao Chaosian. Lei Wuxing berkata dengan nakal, Nak, hari ini bintang laut bertanggung jawab atas rumah abadi dinasti O. Jika Anda membunuh saya, lampu kehidupan abadi yang saya letakkan di rumah abadi dinasti O akan memberitahu rumah abadi dinasti O tentang semua ini. Maka kamu tidak akan mau hidup. Lin Tian tersenyum aneh, jika rumah Yao Chaosian berani memprovokasi saya tidak keberatan. Aku akan menghancurkan rumah Yao Chaosian. Anda. Lei Wuxing tidak menyangka Lin Tian begitu gila. Lin Tian tersenyum pada Luda dan berkata, aku akan memberikannya padamu. Luda segera datang ke roh, ya, Tuan. Saya melihat Luda melompat dan menatap Lei Wuxing. Ayo. Lei Wuxing menatap Luda dengan aneh, dan bayangan pedang transparan di sekelilingnya, tetapi dia merasa tidak nyaman, sialan. Di satu sisi, penguasa Haifu dan angin api di malam hari bahkan lebih bingung. Mereka hanya bisa tertegun di sana, tetapi Luda sudah meninju udara. Lei Wuxing tidak bisa menanggapi. Dia dipukul di tempat, kemudian dipukul dan jatuh ke tanah. Kedua pemimpin Haifu tercengang. Luda tidak berhenti. Dia bergegas dan menginjak Lei Wuxing. Lei Wuxing tampak jelek dan menatap Luda. Kamu berani memindahkanku? Luda tidak sopan, kepalan tangan memukulnya, pindahkanmu. Guntur 5 elemen di tempat seteguk darah menyembur keluar, dua mata menatap besar, kamu. Luda memanfaatkan fakta bahwa pihak lain belum pulih, dan secara langsung menyerap siangnya pihak lain. Namun, 5 elemen Lei melihat perubahan di tubuhnya, dan wajahnya sangat berubah. Dia tergagap di mulutnya dan berkata, tidak, Siangiku. Penguasa Haifu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saat berikutnya, strip kain hitam di tubuh Lei Wuxing semuanya berserakan, lalu satu tubuh bengkak dan pria gemuk terakhir muncul. Tidak hanya itu, roh abadi pria gemuk besar itu hilang, bahkan ruang abadi pun hilang. Apakah Suger pergi? Kepala rumah laut itu bodoh, dan Lei Wuxing bahkan lebih marah. Tunggu, aku telah memberitahu rumah Yao Chaosian, kamu menunggu untuk mati. Dengan itu, tubuh Lei Wuxing tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih, dan kemudian seluruh tubuh menghilang. Luda menang tanpa Suger, apakah kamu masih bisa menghilang? Dia adalah kekuatan yang menghancurkan tubuh untuk keluar. Dia tidak membutuhkan senge. Lin menjelaskan. Bukankah tubuhnya hilang? Luda pandai dengan cara yang aneh, dan Lin Tianan berkata, ya, tapi jiwa abadinya masih ada, dan ada lampu abadi. Jiwa abadi ini akan kembali ke lampu abadi untuk pertama kalinya. Luda berkata, tetapi Lin Tian menatap Raja Laut dan berkata sambil tersenyum, giliranmu? Penguasa Haifu berkata dengan tergesa-gesa, wah, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua Tuan Malam yang ingin menangkapmu. Itu bukan urusanku. Pada saat ini, penguasa rumah laut segera menyerahkan masalah pada angin api malam, dan angin api malam berkata dengan marah, penguasa rumah laut, jelas Anda ingin menangkap mereka, dan bahkan ingin memberikan penguasa rumah pasir ke rumah sisian, oke? Penguasa rumah laut bergumam, saat ini, Tuan Muda Ye, kamu akan dianiaya. Aku akan membantumu membalas dendam nanti. Aku tidak ingin mati karena kentutmu. Setelah angin api malam selesai, dia mengancam Lin Tian, wah, Shifuku adalah Jinxian yang kuat di rumah sisian. Jika kamu berani menyentuhku, Shifuku akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.